Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Sabtu 1 Juli 2023, Hari Biasa, Pekan Biasa ke-12. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 17. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah nama Tuhan. Pada suatu hari, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal ini terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih,
akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Ketidakpercayaan Sarah, istri Abram, kepada Allah atas firman-Nya, yakni, "Aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Merupakan sebuah pertanyaan yang sangat manusiawi. Terlihat ketidakpercayaan Sarah muncul atas situasi serta kondisinya yang sudah berumur lanjut serta telah mati haid. Sarah hanya melihat dari sisi manusia, bukan dari sisi Allah sendiri. Berbeda dengan Sarah, dalam bacaan Injil, seorang perwira dengan hambanya yang sedang sakit hanya berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Dikatakanlah oleh Yesus sendiri, peristiwa itu memiliki kepercayaan besar akan Allah. Maka terjadilah seperti yang perwira itu percayai. Sang perwira memberikan kita teladan untuk percaya pada Allah, di mana segala sesuatu tidak mustahil baginya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, katakan saja sepatah kata, betapa kata-kata bisa mempunyai kekuatan. Tentu kata-kata yang mengalir dari kebaikan yang sejati, yang diyakini orang yang percaya. Maka hati-hatilah dengan kata-kata Anda. Kata-kata bisa menyembuhkan, tapi juga bisa menyakitkan. Kata-kata bisa membangun, bisa pula menghancurkan. Yesus mengajak kita hari ini untuk menyelaraskan bicara kita dengan iman yang kita miliki dan hanya mengucapkan kata-kata yang menyelamatkan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga teladan kepercayaan perwira itu tertanam dalam diri kami, agar kami selalu percaya segala karya-Mu. Amin.